Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali di channel khusus kesehatan Ngobrol Sehat bersama Profesor Del Fitri Munir. Penonton sekalian, mungkin hampir kita semua mengalami ya, waktu kita naik pesawat ya, kemudian kok telinga kita buntu gitu ya. Atau waktu kita keluar kota ya, ke Brastagi, naik gunung gitu ya, kok telinga kita buntu gitu. Atau kita naik gunung gitu ya, turun gitu ya, buntu telinga kita ya. Nah ini kan mengganggu mengganggu sekali. Sebagaimana kita ketahui bahwa di ujung liang telinga kita ini ada gendang telinga. Nah, di balik gendang telinga itu ada sebuah rongga yang disebut dengan cavum timpani atau telinga tengah. Nah, telinga tengah ini bermuara, ada salurannya ke tenggorokan bagian atas yang kita sebut dengan tuba. Nah, tuba ini fleksibel dia, karena 2/3 dia tulang rawan dia yang membentuknya, sehingga dia bisa bergerak, terbuka, tertutup. Tekanan yang ada di telinga tengah itu selalu sama dengan tekanan yang di luar ini. Nah, pada saat kita pergi ke tempat yang pegunungan naik mobil, tentu ada terjadi perubahan ketinggian yang tiba-tiba, atau pesawat terutama waktu landing ya, perubahan ketinggian yang tiba-tiba. Nah, ini akan menyebabkan gangguan dari tuba itu. Tuba itu bisa terkunci, ketutup gitu. Nah, kadang-kadang udah mendarat, kemudian beberapa saat udah biasa lagi dia. Tapi pada kondisi-kondisi tertentu, terutama kalau kita lagi pilek. Kalau kita lagi pilek, tentu rongga hidung dan tuba itu juga meradang. Jadi dia sudah hampir tertutup sebetulnya, tapi belum tertutup. Nah, ketika perubahan tekanan tadi, kita naik mobil ke gunung atau waktu landing, tiba-tiba dia akan terkunci. Nah, ini kadang-kadang butuh waktu. Kadang-kadang kalau dibiarkan 1-2 hari itu ketutup terus. Nah, ini sangat mengganggu. Dan bisa juga menyebabkan gejala hoyong gitu. Nah, sekarang tentu bagaimana supaya saluran tuba ini terbuka lagi. Kalau terbuka, udah selesai, hilang itu gejala. Nah, sering pada orang-orang yang berpenyakit hidung, misalnya alergi ya, atau kena flu, atau sinusitis yang kronis gitu, naik pesawat nih. Nah, perlu siap-siap ya, para penonton yang menderita penyakit hidung atau sinus, membawa obat tertentu yang untuk mencegah tidak terjadi sumbatan dari tuba gitu ya. Nah, sumbatan dari tuba itu disebut dengan tuba catar, yaitu bahasa kedokterannya. Rasa penuh gitu, rasa kadang-kadang sampai sakit gitu. Apa yang bisa dilakukan? Nah, tentu yang paling gampang itu tetes hidung ya. Tetes hidung ini kan bebas dijual di mana-mana ya. Bebas dijual di mana-mana. Kalau seandainya memang para penonton sekalian ada yang penyakit seperti itu, alergi atau sinusitis yang berulang-ulang, ya, atau memang dalam keadaan pilek kita terpaksa naik pesawat terbang, itu, nah udah bawa obat tetes hidung ini, dan dia biasanya waktu mau landing, perubahan tekanan ya dari kurang menjadi tiba-tiba tinggi gitu, sehingga terjadi gangguan di muara tuba, tertutup dia terus. Nah, sebaiknya tentu sebelum terjadi ya kita cegah. Ya, caranya bagaimana? Kira-kira 1 jam atau setengah jam mau landing, itu kita sudah mulai teteskan. Nah, meneteskan ke hidung tentu harus ada caranya gitu ya, karena tujuan kita bukan untuk hidung, tetapi untuk muara tuba itu ya. Nah, tentu muara tuba itu terletak ya di kiri kanan tenggorokan kita bagian atas. Ya, tentu harus kita miringkan kepala. Ya, kita tengadah ya, kita tetes kanan, miring ke kanan ya, agak 1 menit gitu, kiri miring ke kiri gitu ya. Mudah-mudahan ini akan bisa mencegah, karena kalau kita kasih tetes hidung, dia tuba ini yang tadinya memang sudah mulai menyempit tapi belum menutup, dia akan terbuka lagi gitu ya. Nah, dengan terbukanya tuba ini, mudah-mudahan insya Allah waktu landing, walaupun terjadi perubahan tekanan, dia tidak menutup. Nah, ini yang perlu disiapkan ya.
agar tidak mengganggu. Kadang-kadang lama juga, apalagi yang ada gangguan pilek itu beberapa hari, dan ini sangat mengganggu sekali. Dan terutama juga pada yang bawa anak-anak ya, harus dibawa tetes hidung, tentu sesuai dengan umurnya ya, dosisnya kita berikan. Semoga bermanfaat. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.